Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 157 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ini menjelaskan tentang waktu-waktu sholat, masih berputar kepada waktu-waktu sholat. Ini masalah waktu isya. Jadi kalau misal dari semua waktu sholat itu wajib didahulukan, mustahab didahulukan, lebih sunat untuk didahulukan. Nah, tapi untuk waktu isya ini, khusus untuk sholat isya ini, kadang Rasulullah mendahulukan, kadang Rasulullah mengakhirkan. Nah, kita lihat daripada hadis nomor 157 dari Rafi bin Khadijin. Wa an Rafi bin Khadijin radhiyallahu anhu qala kunna nusalli al-maghriba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yansarifu ahaduna wa innahu liyubsiru mawaqi'un nablihi, muttafaqun alaih. Wa an Rafi ibni Khadijin, dari Rafi ibnu Khadij radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, kunna nusalliyal maghriba, di sini kami mengerjakan salat maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yansarifu ahaduna, dan tak kala kami selesai mengerjakan sholat, tak kala selesai dari sholat salah satu di antara kami, wa innahu liyubsiru mawaqi'an nablihi, dan sesungguhnya benar-benar kami masih melihat mawaqi'an nablihi, sejauh lemparan anak panah, muttafaqun alaih. Nah, ini pembahasan tentang waktu sholat maghrib. Jadi ketika sahabat-sahabat Rasulullah itu selesai mengerjakan sholatnya, mereka itu, sahabat Rasulullah itu masih melihat sejauh lemparan anak panah. Jadi kalau misalkan kita memanah seperti ini, lemparan anak panah yang jauh itu masih bisa kita lihat sampai di mana, seperti itu. Artinya matahari itu masih belum tenggelam, betul. Jadi masih belum gelap. Nah, itu hadis nomor 157 tentang waktu sholat maghrib. Nah, kalau kita lihat keseluruhan dari hadis tadi, maknanya adalah Rasulullah SAW sering mengajarkan agar sholat maghrib dikerjakan awal waktunya. Nah, kalau sholat maghrib ini tidak ada toleransi, harus dikerjakan di awal waktu, yaitu bila mana telah terbukti matahari benar-benar telah tenggelam, hingga apabila seorang selesai sholat maghribnya cahaya masih ada. Jadi memang betul-betul harus dikerjakan di awal waktu, karena perumpamaan sholat maghrib yang sudah kita bahas kemarin itu seperti halnya buah kelapa jatuh dari pohonnya. Secepat itulah waktu sholat maghrib. Makanya tidak ada
toleransi, tidak boleh diakhirkan. Beda kalau misalkan sholat isya. Sholat isya Rasulullah SAW suka mengakhirkan sholat isyanya karena ada beberapa kondisi yang memang harus beliau laksanakan. Jadi hingga seseorang selesai dari sholat maghrib, cahaya masih ada. Jadi cahaya matahari itu masih ada. Jadi nggak begitu gelap, betul ya kan? Kalau kita menganalisis lafadznya, wa innahu liyubshiru mawaqi'an nublihi. Makna yang dimaksud ialah bahwa ia mengerjakan pada awal waktunya setelah matahari tenggelam. Jadi matahari itu benar-benar tenggelam. Hingga setelah selesainya sholat, ia masih dapat melihat sejauh lemparan anak panahnya. Jadi bekas cahaya matahari itu masih belum hilang. Seandainya ia melempar anak panah dari busurnya, niscaya ia masih dapat melihat tempat jatuhnya anak panah karena cahaya matahari tersebut masih ada. Jadi belum begitu belum begitu gelap. Yang kemudian fikih hadisnya yang pertama adalah disyariatkan segera mengerjakan sholat maghrib pada awal waktunya hingga seseorang tersebut selesai sholat maghrib cahayanya masih ada. Jadi kayak misalkan di sebelah sini langgarnya itu kan kalau nggak salah sekitar jam 6 lah kalau nggak salah itu waktu sholat maghrib. Nah itu cahaya masih ada dan masih nggak begitu gelap. Beda kalau misalkan kita sholat sholat isya sama sholat subuh itu gelap betul kan. Kemudian yang kedua, jangan memperpanjang sholat maghrib. Jadi kalau misalkan sholat maghrib ini jangan diperpanjang, jangan ditunda. Kalau misalkan sudah sampai waktu sholat maghrib, maka upayakan harus disegerakan dilakukan langsung di awal waktu. Beda dengan sholat yang lain kayak misalkan sholat isya, zuhur, asar. Nah seperti itu masih ada tenggang waktu kita untuk mengerjakan sholat. Nah di sini perawi hadisnya adalah Rafi ibnu Duraid ibnu Rafi al-Ausi al-Ansori. Nah beliau adalah sahabat Rasulullah dari kalangan kaum Ansor. Nah beliau ini tidak ikut dalam peperangan Badar mengingat usianya yang tidak mengizinkan karena masih tergolong anak-anak, dan beliau ini adalah salah satu sahabat Rasulullah junior waktu itu. Tetapi ia ikut dalam perang Uhud dan juga peperangan lainnya sesudah itu. Dan beliau ini sudah meriwayatkan 78 hadis. Ia terkena anak panah dalam perang Uhud. Lalu ketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa anna ashhadu laka yaumal qiyamati. Aku akan menjadi saksimu kelak di hari kiamat. Nah, itu salah satu sahabat Rasulullah, Rafi ibnu Khudaij bin Rafi al-Ausi al-Ansori. Jadi ada banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis, yang berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, murid-murid tempaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Rafi ibnu Khudaij ibnu Rafi al-Ausi al-Ansori. Nah beliau ini hidup sampai pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini adalah khalifah dinasti Umayyah. Jadi khalifah dinasti Umayyah. Nah, kalau yang pertama itu Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Abdul Malik bin Marwan kalau tidak salah itu ya. Kemudian lukanya itu mengalami infeksi berat hingga mengantarkan kepada wafatnya. Ia wafat pada tahun 74 Hijriah di usia 86 tahun. Kalau Rasulullah 63, 60, kalau sahabat Rasulullah itu 80, 70, sekitar lebih dari itu. Nah,
Itu tadi hadis nomor 157 tentang sholat maghrib, ya, tentang waktu sholat maghrib. Nah, nanti kita akan bahas tentang hadis nomor 158 waktu sholat isya. Jadi waktu sholat isya itu bisa diakhirkan atau diawalkan, seperti itu. Kalau ini tadi sholat maghrib itu tidak bisa diakhirkan. Jadi kalau misalkan tiba waktu sholat maghrib itu harus dilakukan di awal waktu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, ada pembahasan-pembahasan saya yang mungkin kurang begitu dicerna oleh teman-teman. Bisa diatur di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang mungkin terpeleset, bisa juga teman-teman atur di kolom komentar. Teman-teman bisa kasih teguran di situ. Terima kasih banyak ya. Saya juga saya juga turut senang apabila konten ini, video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua supaya nanti bisa menambah wawasan lagi, menambah ilmu agama lagi, terutama di bidang hadis, yaitu kitab Bulughul Maram. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.